Ya, kembali lagi bersama saya, Podcast Gangster Madep. Nah, sekarang kenapa Podgeng ada dua pembalap nih ya. Marcel sama A Priva. Nah, Marcel A Priva sendiri pembalap, bisa dibilang pembalap nasional resmi ya? Iya, resmi. Dulu sebelum resmi, pernah jadi pembalap liarnya? Pernah, pasti pernah. Pasti pernah. Melalui. Kayak Priva juga? Nah, proses itu sih. Marcel, Ya. ini lagi cedera. Cederanya kapan? Kemarin Selasa, kan minggu ini ada acara di Brigif. Kemarin setting motornya ada trouble sedikit, jadinya jatuh. Itu lagi latihan? Lagi latihan. Oh, lagi latihan. Makanya ini juga baru beres security tadi, dari Brigif langsung di sini. Oh, nyambutin. Nah, Priva sendiri, balapan dari tahun berapa? Dari 2016. 2016. Maksudnya resmi? Ya. Di Bandung kan identiknya gangster teh, klub motor ya. Klub motor teh gangster, identiknya gitu kan dulu, dari zaman dulu. Pernah nggak sih masuk organisasi? Pernah. Saya masuk Briges. Tapi nggak asing, dulu pernah syuting film. Cita-citaku dulu Oh, BMX dulu Ipa pemain BMX. Oh, dulunya basicnya dari Ya, BMX. Marcel sendiri, Ya. basicnya emang motor. Motor. Dari dulu motor. Untuk Marcel sendiri nih, Ya. pernah nggak ikut, kalau Priva tadi kan di Briges, Ya. pernah nggak ikut? Belum sih. Belum sih kalau saya belum. Jadi, Baru ya mungkin cuma kenal aja sih, mungkin kan kalau di dunia balap kan identik sama ada geng, adalah tema nggak ikut intens bener-bener anggota itu enggak. dulu ya saya bilangnya dulu Ya, ini dulu. geng motor itu dulu setuju ini itu ada yang dari Moreker Briges, Betul. dari GBR juga Betul, kan ya itu. betul. Emang ini berdua nih cita-citanya emang dari dulu balapan. Cita-cita banget kalau saya. Ya. Apa sih yang didapat? Adrenalin, lebih ke apa ya? Hobi tiap hari main kan. Main sepeda, kesini kenalan sama kakak-kakak. Diajarin motor lah, otodidak. Kelas 1 SD udah bawa motor ke sekolah. Jadi dari kecil, dari SD udah diajak kebut-kebut. Oh. Tapi basicnya otodidak semua ya? Saya otodidak juga. Tapi dari itunya ada nama-namanya sendiri nggak sih, skill apa untuk ininya ngetes kecepatan angin atau apa gitu? Kalau balap tuh kan mungkin dari basicnya posisi riding style ya. Kita harus tahu dulu gimana cara bawa motor yang benar. Teori. Gitu. Oh, teorinya itu. Basicnya itu. Oh, itu teorinya itu meskipun otodidak, teorinya itu emang ada di balap ya? Ada. Bukan skill bukan dari ngoprek motornya yang dari keseimbangannya. Berani aja nggak cukup. Iya, betul. Berani aja nggak cukup, harus ada pemikiran. Oke. Oh, jadi orang wani balapan ngebut dar gitu, kayak saya kemarin langsung koma gitu ya. Bener yang kata Berani aja. Priva tadi, berani aja nggak cukup gitu. Nah, suka dukanya nih di dunia balap, mau sama Marcel dulu, Priva dulu yang jawab. Bebas. Priva dulu deh. Dukanya Nah, dulu tuh zaman balap liar ya. Saya suka balap liar dulu. di ini sama kakak-kakak di komplek. Adu motor. Si dia kakak saya pakai saya, si temennya pakai joki yang lain. Star lah, nggak pakai helm, cuman pakai sendal. Star dari Setiabudi, NH gitu. Serabi NH. Star dari situ perjanjian 2 lap, entah itu main berapa kan, nggak tahu, masih bolon, masih kecil. Kecil aja. Ya cuman
bisa bawa motor aja, nggak kenal siapa ini siapa, sok kalahin motor itu. Optimis aja, optimis. Start 2 lap. Alhamdulillah nih depan. Start jam 12:30 malam. Pakai celana pendek ke jalur Ciamplas, muter ke Lamping. Masih di depan. Puter baliknya di UPI. Oh UPI iya. itu ada perbatasan jalan. Puter balik ke 2 lap. Lihat ke belakang, jauh tuh. Lihat ke depan, bang. Nabrak stopan Cipaganti. Oh itu Ya. itu cerita Ya, dukanya. motor masuk ke pom, pipa nggak sadar. Tahu-tahu diamanin di rental PS dulu di base campnya rental PS. Ini patah tahunya. Ya, itu sih dukanya. Tapi nggak ngapok. Nggak Kayak Amarso sendiri. nggak. Kalau udah sering balap sih nggak. Lukanya Ya, ini. kehitung banyak loh luka Patah. ininya. Patah. Kayak luka-luka. Udah diurut lah, belum sembuh, udah bandel lagi, buka ini apa? Ikat Buka. ini, Oh yang ini yang gitu. buka, Ah. patah lagi. Oh patah Patah dua kali. lagi, ya main sepeda. Belaga udah agak kuat, tetap pas jumping nyampe di landing patah lagi. Udah sekarang Tapi pengaruh nggak sampai sekarang tremor? nggak Kalau nggak. ada. Cuman ini kaki yang kemarin 2017 patah ini di Brigip. Oh kalau Tiap kedinginan sampai sekarang Oh, pun iya, kesemutan iya. nih, kayak kesemutan. saya ngalamin itu juga kalau kedinginan gitu. Nah itu kalau sukanya. Sukanya jadi tiap kalau dikasih kepercayaan sama orang, deh gasin, deh gas. Oh Jadi punya kebanggaan gitu. Iya pride. Ya, Pride jadi tersendiri ya, oh, ada kebanggaan tersendiri. aku harus bisa Cek tunda aing dipercaya. iya. Cek tunda gitunya. Ayo, gimana weh? Gitu. Oh. Punya basic apa misalnya kayak Willy kayak gitu karena kan nggak bukan freestyler ya bukan cuman bisa Willy itu juga Willy nggak langsung bisa lah Nggak langsung bisa. belajar jatuh oh gini setelah terus saya cari tahu teorinya ini kenapa freestyle remnya banyak. Oh di situ saya tahu oh kayak tolol kenapa nggak mikir dulu main BMX bisa manual pakai rem belakang di motor juga kan kuncinya rem belakang supaya kita bisa. nggak ngejengkang ke belakang rem belakang motor turun sendiri gas lagi disitulah baru Teori. bisa. Nah jadi enaknya tuh senang aja bara-bara bawa motor Berarti ya emang jiwa ya. jiwa. Nah kalau Amarso nih. Kalau saya mah saya balap awal 2002 ya mungkin aktif 2003. 2003. Balapan liar. Oh sama. Dulu balapan Dari liar. basicnya dari Balapan liar, terus orang tua lihat. Tiba-tiba papa sama mama akhirnya daripada balapan liar, akhirnya dimodalin sama orang tua mungkin 1 tahun lah. Dari 1 tahun itu lumayan Dapat kepercayaan. progresnya. Terus akhirnya diambil sama tim, dimodalin sama tim. Akhirnya pindah ke tim itu dimodalin 2 tahun dulu di Suzuki. Udah gitu, udah mulai akhirnya top kontrak, udah mulai kontrak tuh. 2007 pindah ke Honda, 2008 saya ke Yamaha. Kebetulan 2008 juga saya kebawa ke Thailand waktu itu. Udah mewakilin Indonesia, 10 pembalap Indonesia buat berangkat ke Thailand karena poin terbaik dari setahun. Berangkat ke sana, akhirnya ya sampai sekarang dan dulunya hobi, tiba-tiba dapat duit, jadinya mikirnya oh ya udah deh, kayaknya jadi kerjaan nih gitu. Dan menurut saya di umur saya segitu dapat uang segitu sangat istimewa besar gitu. Dengan hobi. Nominal segitu karena Iya, hobi gitu. karena hobi. Istilahnya dulu nggak dibayar aja saya seneng. Tiba-tiba karena dari balap liar dari tadi balap ya. liar, tiba-tiba ada yang kontrak, wah seneng banget kan akhirnya. Ya udah, akhirnya orang tua setuju, ya udah jalan deh gitu.
Gitu sih awalnya. Awalnya gitu. Tapi ya kayak tadi yang luka-lukamu udah biasa ya. Kalau patah udah nggak kehitung lah gitu ya kalau patah. Karena udah apa ya udah ininya rulesnya kali ya. Udah ada resikonya ya. Iya, Benar-benar gitu. ada Jamak, resikonya. jamak. Udah biasa. Kalau udah sering balap tuh maksudnya kita patah tuh bukannya malah kita mau takut balap, malah pengen cepet-cepet sembuh untuk balap lagi. Oh itu yang badan yang kayaknya yang menjadi motivasi tersendiri buat pembalap ya, kalau misalkan dianya nggak ngejiwai ya udah kapok. Iya, Dari mungkin. situ udah Iya. udahlah I'm done ya. Iya, Bisa iya. ngesan lah orang mah cina gitu. Ya, sudah. Sukanya sih itu sih. Nah sekarang sukanya mungkin Apriva sama Marco sendiri kedua orang tuanya ngedukung sekarang ya. Kalau Ipa Sampai sekarang. nggak sampai sekarang. Kalau saya dukung 100. Mau ngelangkah tuh setengah-setengah kalau nggak ada izin dari orang tua. Malah kalau latihan, kalau mau balap nggak bilang. Tapi kan udah prestasi. Tetap si mama nggak mau. Kalau Oh, kan. Ipa berhenti, kita mau numpang aja. Udah syukuran. Karena alasannya ini kayaknya ya apa cekasarna mah nyawa merenya. Mohon, nah eta. Iya, menurut alasan orang tuanya Sayang si mama. sayang. Ya guys, udah luka. Iya, patah, dulu udah. juga gitu, patah pasti mama bilangnya udah ya istirahat aja nggak usah balap. Tapi ya udah gimana lagi, udah. Iya sih, udah. kalau melihat lukanya ya kalau fighter gitu ya hampir sama sih ya. Iya. Ya, fighting mah ditonjokkan ku batu, Iya. iya mah digesrek kuas. Iya. Sobek, Tapi saya jahitan. sempet down juga, saya sempet Titik kena terendah. masalah. Titik terendah saya pernah banget. Nah, titik terendahnya nih karena Mas. Ini nggak apa-apa cerita ya. Ya. Bentar dulu ya, Priva ya. Dulu saya balap 2003 mulai prestasi itu sekitar 2008, 9, 10. Akhirnya 2011 saya naik Sidit. Naik dari pemula ke Sidit ya. Oh, karena kan dulu saya ikut tingkatan. karena dulu kan saya ikut kejuaraan nasional, udah nggak ikutan kejuaraan gitu karena udah dikontrak tuh udah nggak boleh ikutan event yang kejuaraan takutnya ada celaka patah nanti kita yang poin yang harus kita kejar resikonya kan nggak bisa, makanya nggak pernah diizinin sama. Nah saya pernah ya namanya anak muda nakal, saya pernah ke jangkut narkoba, akhirnya waktu itu mau balap saya kena ya gitu, istilahnya nggak bisa diurusin karena media masuk gitu. Oh, terus sempat kena media juga. Kan Pak media masuk. Oh, karena waktu udah ada kontrak yang berprestasi. Berarti saya masuk Wow. PR. Saya waktu itu kena tuh sampai di PR, masuk PR saya. Kalau anak Karena dulu saya mau berangkat ke Spanyol dulu. kalau pembalap yang biasa-biasa kayaknya nggak diangkat kayaknya. Iya, mungkin gitu karena tahu akhirnya dari situ saya 8 bulan jalanin, habis dari situ namanya atlet udah terjangkit narkoba tuh kan udah bener-bener gimana ya, udah coret merah lah gitu. Iya. Dari situ mikirnya mau dipikir juga makin pusing, ya udahlah ya seadanya aja. Udah gitu pulang 2013 kirain udah nggak ada tim, tiba-tiba ada yang kontak saya dengan nilai kontrak yang nggak besar ya. Yang penting balap dulu deh. Coba dulu. Coba dulu misalnya. deh, akhirnya lumayan jalan terus akhirnya sampai sekarang masih. Dan dulu kan saya di Honda waktu penangkap, jadi saya akhirnya 2015 saya bisa lagi diterima di Honda. Terus 2013 karena saya pindah ke Yamaha, 2014 saya pindah ke Yamaha, 2015 baru saya pindah ke Honda lagi, gitu. Berarti kalau saya ngambil kesimpulan tadi kayaknya waduh saya ini udah nggak bisa balap. Nggak bisa balap lagi bisa karena jadi atlet. Iya, lagi. karena masalahnya narkoba sih. Masalahnya Narkoba karena kan atlet tuh udah ya entah itu sepak bola, entah itu balap, semua juga kalau udah narkoba udah gitu. Iya, iya. Itu sih yang paling saya ngerasanya oh selesai nih udah nih gitu. Ya, Ya, udahlah, mikirnya gitu ya. udahlah, saya Tapi mau gimana juga, namanya mama cuma nguatinnya, kamu laki-laki, nggak semuanya orang berpikiran seperti itu gitu. Dan saya merubah, akhirnya Honda pun bisa menerima saya lagi gitu. Oh, jadi
berarti sekarang bisa dibilang menjadi suatu kebanggaan yang nggak terduga ya modelnya. Iya. Bisa balap balap lagi lagi, dari keterpurukan. Iya, sangat terpuruk banget. Udah mah ya istilahnya Depresi. belum pernah ngerasain yang namanya kasus begitu, tiba-tiba begitu udah down mental, kepikiran, waduh gimana nih gitu. Tapi itu buat pembelajaran. Iya, belum. sekarang. Sebetulnya itu kalau nggak gitu, mungkin sampai sekarang saya juga masih acak-acak gitu. Iya. Ya. Masih kena narkoba. Masih gitu, makanya sekarang dari itu pelajaran lah buat saya. Amarso kan udah melalui titik keterpurukan tadi ya. Iya. Buat pelajaran sampai sekarang kan itu ya. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya kalau Amarso ini bukan compare gini ke Apriva gitu ya. Sebenarnya udah komplit melalui itu semua dan ada dukungan dari orang tua. Meskipun was-was sebenarnya. Iya, namanya orang tua kan. Namanya orang tua juga. Yang belum nggak pernah terpikir mungkin orang tua bakal terjadi seperti itu gitu. Iya. Tapi ya orang tua juga yang nguatin sih. Iya. Gitu. Iya sih ya. Iya. Bukan sebenarnya sih kalau kata saya sih bukan pedagang, kalau pemakai mah. Iya, betul. Itu juga kayaknya korban ya. Korban. Kalau saya sih sebetulnya gitu. Sebetulnya gitu. Korban. Betul. Jadi nggak usah untuk di masyarakat sendiri juga nggak usah terlalu dikucilkan. Iya, stigmanya. Itulah gitu. Kadang-kadang saya juga mikirnya ke situ. Ini saya pas pertama kali tuh mikirnya, loh saya bukan penjahat, saya bukan pencuri. Lagian juga saya nggak ngajak-ngajak orang. Ya, istilahnya kan gitu. Tapi sebetulnya kalau mau ya saya disembuhin. Dia bukan dipenjarakan gitu sebetulnya gitu. Nah, makanya sekarang ada rehab gitu ya kan. Karena kan tapi kan rehab juga kan uangnya kan juga di kita kan semua uang udah. Oh iya gitu. Bisa aja sebetulnya rehab. Cuma kan ya istilahnya saya pun apa yang udah saya dapat waktu itu dari kontrak saya dulu itu semua habis untuk biaya jaksa, biaya hidup saya dalam. Jadi alhamdulillahnya saya nggak ngerepotin orang tua untuk beresin semua masalah. Saya jual mobil, saya jual apa semua. Ngeberesin masalah dari hasil sendiri. Maksudnya ya udah deh, yang saya punya jual dulu aja deh. Uang bisa dicari gitu kan. Maksudnya yang penting beres aja dulu nih gitu. Tapi salut sih untuk orang tuanya. Nggak banyak orang tua yang seperti itu yang biasanya orang tua malu loh, ya kalau anaknya suka disembunyiin, suka di ini. Orang tua cuma sedihnya kenapa sampai masuk media aja sih. Jadi saudara-saudara tahu, gitu kan. Tetangga, ya biasalah yang di karena sini. dulu kan belum ramai zamannya media sosial ya, masih platformnya masih media cetak, gitu. Masih media cetak. Bapak-bapak pagi-pagi pasti baca gitu, apalagi pikiran rakyat gitu. Makanya ya udah deh, mau gimana juga. Tapi tapi untuk sekarang titik udah melalui itu ya, udahlah ya, udah ada restu dari orang tua, udah kontrak, udah kembali lagi. Udah kembali lagi, alhamdulillah. Udah ada kepercayaan lagi. Alhamdulillah. Jadi udah makin bersemangat. Iya. Cuma sekarang saya udah mulai nggak kontrak. Jadi sistemnya cuma sebatas ada orang pakai per event gitu. Karena kan saya timnya di Ambon sebetulnya, di Maluku. Jadi kalau misalkan balap-balap di Jawa Barat, saya paling ada orang panggil, ya mungkin kalau di balap tuh ada start money namanya. Gaji sekali balap nih gitu. Tolong dong pakein motor nih, nanti digaji gitu. Karena ya mungkin saya umur udah lumayan. Kalau misalkan di atlet umur saya udah terlalu lewat. Nah, emang ada batas umur? Ada. Di atlet, di balap motor juga? Ya sekarang nggak jauh-jauh, pemain bola aja. Ya. Pemain bola sebagus-bagusnya kalau umur 33 udah. 33 tuh udah. Walaupun bagus ya, tetap dimainin pemain muda gitu. Karena prospeknya lebih
panjang. Apalagi kan sekarang kan Indonesia tuh udah bukan mimpi lagi untuk balapan selevel dunia, ya kan? Udah ada Dimas Eki, udah ada Andi Gilang, udah ada Gary Salim yang udah bener-bener balap ke sana gitu. Maksudnya karena jenjangnya udah mulai, makanya si owner nih lebih ngambil pembalap yang misalkan notabene-nya umurnya masih 12 tahun. Gitu. Menurut dulu tuh kan beda sama sekarang. Kalau dulu kan balapan tuh keluar sekolah SMA baru balap, ya kan, keluar sekolah SMP baru balap gitu. Kalau sekarang dari SD tuh udah balap karena basicnya rata-rata bapaknya bekas pembalap gitu. Makanya umur 17 tahun tuh udah go internasional. Oh, begitu. Jadi gini, kalau ngejarnya jenjangnya ke dunia ya. Dunia. Iya. Kalau misalkan, nah itu kan kalau di bola sendiri kan ada apa namanya teh sekolahnya? Iya, SSB. SSB. Iya. Kalau di balap sendiri? Ada. Sekarang udah ada yang buka racing school. Dulu buka nih. Dulu juga saya buka. Oh, dulu buka. Dulu saya juga buka racing school. Saya tahu Priva banget dari dulu. Oh, kenal itu udah dari Udah lama saya tahu Priva. Ya. Saya dulu di bengkel di Cimahi, saya juga lihat potensi dia bagus. Cuma ya mungkin balapan tuh kan orang taunya kamu kalah, kamu menang, kamu kalah, kamu menang. Nggak tahu yang dipakai motor kita tuh kencang atau enggak, gitu kan. Makanya saat pembalap tuh harus pilih-pilih motor. Pilih motor ada apa sih namanya yang Sundana ngoprek mesin teh makanya saya nggak selalu nerimain motor yang belum terbukti. Ya walaupun kita dapat gaji, cuma kan kita dapat duit, tapi kalau misalkan kita kalah, buat harga jual kita ke depan juga udah nggak ada gitu. Mendingan harga kita murah tapi motornya kencang bisa ke satu, kita bisa minta up untuk ke depannya gitu maksudnya. Itu diukur nggak sih berat badan? Berat badan iya. Oh, ada. Saya MOU kontrak perjanjian pasal tuh ada berat badan. Oh, nggak berat boleh badan. lebih dari 57. Itu nggak pengaruh. Pengaruh. Berat badan tuh pengaruh. Fisik juga pengaruh. Wah, fisik pengaruh banget. Itu nomor 1 fisik. Kalian kan pakai motor. Wah, capeknya gila. Oh, iya. Serius. Ngerasain itu juga. Capek motor tuh late brake, kita ngerem tuh kan pakai tenaga. Iya. Kanan kiri lapnya apalagi lap terakhir, 2 lap terakhir kan tenaga. Iya. Balapan nasional tuh 24 lap, Pak. Dengan pembalap dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang udah paling terbaik semua. Dengan tim-tim yang apalagi kejuaraan tim-tim yang bener-bener motornya juga udah oke semua, Mumpuni semua. jadi kita salah slide sedikit yang ngambil 3, berikut kita mau nyusul 1 aja susah gitu. Itu. Oh, berarti fisik ngaruh. Nomor satu. Nomor satu. Saya dulu mulai berbalap bener-bener pas kontrak, saya belum pernah sehari nggak lari dan nggak renang. Iya, satu minggu nge-gymnya 3 kali, sisanya lari dan renang. Untuk napas itu memang. Iya, karena kalau misalkan nge-gym juga, pembalap juga kalau misalkan badannya terlalu besar, kita kaku. Jadi kita nge-gymnya cuma ngambil kekuatan tangan, endurance buat tangan, sama nafas. Biasanya lari-lari gitu aja, sprint, mundur gitu. Iya sih, jarang ya melihat pembalap itu mau. Ini kita pakainya treadmill, terus kuatin ini pergelangan tangan gitu aja sih, nggak ngejar yang bakal bikin badan gede gitu. Iya, kayak Rossi aja kecilnya. Iya, balap tuh nggak boleh gede. Kecil bobotnya kecil. Terus diet lagi nih. Nah ini kegedean. Oh, ini baru mau dimulai lagi. Kegedean. Baru mau mulai lagi balap. Ini boleh ngerokok? Oh iya, ngerokok sok. Nah, tadi ya Marcel udah keluar dari titik. Iya. Untuk Apriva sendiri pernah nggak ada titik terendahnya? Sama sih. Sama. Ke pesantren. Ibarat sama banget dia. Pesantren. Sama. Oh, hampir sama melalui masa. Iya. Mungkin perjalanan hidupnya harus ke situ. Iya. Dan nggak ada yang sedikit pun disesali. Iya. Malah saya beruntung mungkin kalau nggak digodok dulu di dunia nih. Di tempatnya. Nah, kedepannya mungkin saya leha-leha dari segi agama, iman ya. Intinya itu nggak bersyukur mungkin saya. Oh, Seenaknya punya teman-teman
ya kalau nggak begitu kayak bisa dibilang secara kasarnya manja menurutnya. Iya. Kalau orang kan namanya manusia kalau misalkan kalau korelasiin ke cintanya harus patah hati dulu. Mas. Iya, baru Ya, aing ngerasain nyereh hati. Kalau misalkan nggak pernah sakit hati, kawin, pas kawin udah tua sakit hati bunuh diri. Banyak kejadian gitu kan. Kelakuan mental teh. Loncat dari mental mental. asas semua mental cas keluar tuh, jadi alhamdulillah nemuin jati diri, percaya diri, meskipun tato kayak gini lah orang-orang ya abang ini stigma, lihat ya, saya lihat orang-orang bertato itu orang-orang tertentu bagi saya, tentu siap dipandang sebelah mata. Iya. Dulu stigmanya sedikit seperti itu, tapi sekarang mulai agak pudar sih kalau Iya. Tetap asumsi kan beda. Asumsi, iya, betul. Kalau Lagi saya mau orang-orang main tua. ke rumah teman, kakak, ayo main ke rumah adik. Saya lihat keluarganya gini. Coba dulu lah dengan bahasa. Oh, Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Yang satu tuh bahasa kita. Iya, baca ya. Etika attitude Itu kita. tuh lah. Bener dijaga, insya Allah. Itu jangan jadi diri sendiri aja. Iya, Iya. iya. Bangga jadi diri sendiri meskipun keluar masuk penjara lah disebutnya. Karena hidup di jalan, senang hidup di jalan. Dari latar belakang mungkin lah masa lalu. Iya. Cuman ya hari demi hari itu dapat terus pembelajaran. Semenjak masuk MPH, saya masuk organisasi MPH, dikasih wajangan sama ketum, semua kita jadi kenal, dekat, disatuin lah, Bisa tuh. Ya. dirangkul-rangkul semua nih sama. Oh. Karena mungkin dia bisa lihat Potensi. potensi dan bener lah, hati bersih, pikiran jernih, Iya. gitu. Makanya saya semangat lagi. Kemarin 2019 ke Jawa Timur, saya di Bojonegoro, pulang dirangkul lagi sama ketum gede, Iya. sama waketum dirangkul lagi, balap. Iya. Karena basicnya ya emang pemotor. Kepikirannya ada emang di Ya, situ motor sih, ya, terus Oke. motor sampai motor harian pun kan dibuat kenceng apa kan kenyamanan. Kenyang. Gak kepikiran beli mobil gitu, padahal Itu udah bukan kumpul motor kebeli, mobil Brio, mobil mobil apa bisa kebeli, tapi kan emang tapi emang ini motor mahal ya. ya Ngencengin apa? Wah, lumayan gila. Hah? Lumayan. Mahal ya? Mahal banget. Satu mobil lah. Kalau buat Brio habis. Habis. Itu masih kelas Nasional. nasional. Iya, satu mobil. CC-nya? 150. 150 aja Ya, satu mobil. King. Itu 140 juta Bikin. mesin. Jadi motor balap lah gitu. Punya tim otomotif sendiri berarti ya kayak gitu mah. Tim Bengkel. Biasanya, bengkel sendiri biasanya. Kalau di bahasa Sundanya bengkelnya bengkel sendiri. reng-rengan lah. Kita punya relasi temen, kenalin, support. Berarti punya dapur masing-masing ya bengkel teh punya. Iya. Nggak, makanya banyak yang ditutup apa Iya, kayak ilmu-ilmunya, ilmu-ilmunya gitu. Oh itu mah harus ngobrol sama orang bengkel. Nah kalau ngobrol sama pembalapnya mah saya emang tadi ngobrol cuman emang butuh fisik, butuh butuh utama fisik. itu utama. Nah tadi saya menyinggung tadi kalau di bola kan ada kayak SSB. Iya. Kalau di saya salut sih appreciate dengan pemikiran Marcel sendiri ya. Ngediriin apa tadi? Racing school. Racing school. Nah, harusnya dari dulu ada. Harusnya ada. Dulu tuh ada. Jadi gini, saya ngelihat potensi anak Jawa Barat tuh sebetulnya pembalapnya sangat banyak banget. Hah. Cuma kita tidak difasilitasi dengan sirkuit, utama Bandung. Mungkin di Tasik udah ada, di Subang udah ada, ya kan, Sentul, Bogor juga udah ada. Jadi anak-anak tuh selalu
diberi gift gitu kan. Terus saya pingin nih, karena saya banyak kenalan sama tim-tim besar kayak Bang Ahmad Jayadi, tim-tim gede tuh sebetulnya sering ngobrol sama saya. Soalnya saya tuh pingin bawa anak-anak Jabar. Anak-anak Jabar tuh menurut saya bagus-bagus pembalapnya. Cuma kadang-kadang sedikit-sedikit kontraknya minta gede. Satu. Kedua, lifestyle di Bandung nih nggak bisa kekontrol, dikit-dikit ke klub malam, punya duit dikit gitu loh. Beda sama anak-anak Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh istilahnya lihat anak-anak Jogja tuh ke sekolah aja masih pakai sepeda. Istilahnya lah, culture-nya beda lah, gaya hidupnya beda gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri sih, karena Faris ya dijulukannya juga kalau di Bandung Faris Panjang. Betul. style number one. Iya, nomor itu. satu kan. Iya, makanya itu. Nah, untuk ya yang saya salutin di sini apa sih? Apakah emang harus turun nih untuk pemerintah setempat gitu? Mesti. Dulu sempet mau bikin sirkuit, saya dengar mau di GBLA, tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Oke, itu untuk sirkuitnya, untuk pendidikannya, untuk teori. Tadi kan saya ngobrol, ternyata ada teori. Berarti kan makanya tadi apa racing school. School. Jadi saya menggarisbawahi di sini kata school berarti ada teori di situ ya. Ada yang harus diajarkan, harus ada yang diterapkan dari segi fisik, dari segi keseimbangan. Nah, dari situ sendiri pengen misi kedepannya pengennya seperti apa sih? Saya sebetulnya pengen ngelanjutin lagi karena kan saya juga butuh sponsor yang menyediakan motor dan fasilitasnya. Ya, karena racing school yang di Jakarta, di Jogja, mereka punya mes, mereka punya motor. Jadi biaya per bulannya tuh sekitar 9 juta. Kalau yang di Jogja. Kalau yang di Jakarta tuh 2 minggu aja 12,5 juta 2 minggu. Dia nyediain motor, mes, makan gitu. Mau perpanjang lagi 12 juta lagi. Cuma buat apa sekarang kalau misalkan basicnya belum bener-bener. Sebetulnya racing school tuh butuhnya buat anak-anak yang udah matang. Ibaratkan udah balap nih, udah matang nih. Udah sering podium, misalkan pemula. Nah, kita gocek dari situ. Karena kalau basic dari awal, kayak Mas nih mau balap nih awal, langsung ikutan racing school, buang uang. Nggak langsung jago, sebulan tuh nggak bisa langsung jago. Karena nggak bisa dilihat langsung. Nggak bisa, jadi jalan dulu deh. Udah tahu, udah sering ikut event, udah sering balap, baru sharing. Sebetulnya itu kan sharing sama senior. Apa yang kurang nih, saya gimana, nah saya kasih masukan. Berarti di balap juga ada kayak seperti promotor ya? Jadi ngambil misalkan ada yang bagus misalkan dari balap liar gitu. Oh ini namanya udah ini nih kayak Amasol sama ini nih kan dulunya di balap liar kayaknya namanya udah melejit ya. Kayaknya diambil kayaknya. Ada seperti itu. Sekarang udah mulai ada kayak promotor ya, kayak katakan promotor lah ya. Ada. Sekarang udah mulai ada yang kayak gitu. Cuma kan kelas-kelasnya tim yang mengawasi. Gitu. Maksudnya balapan kejurda sama nasional tuh jauh banget. Nasional tuh bener-bener ya istilahnya terbaiknya satu Indonesia ada di situ. Makanya matangin dulu di daerah udah oke, udah sering juara, baru tim-tim nasional baru ngelirik. Oh, jadi misi-misi yang racing school tuh dari ya tadi ya, dari yang jalan dulu deh. Iya. Nggak bisa dari awal misalkan kita ngajarin sengaja nih. Kalau misalkan SSB kan dari anak kecil dari SD, dari TK gitu ya. Itu bisa nggak dibangun seperti itu? Bisa. Kalau pemerintah daerahnya sendiri. Bisa. Dengan. Sangat bisa. Oh. Dengan pengalaman Amasol sendiri gitu. Bisa. Sangat bisa. Makanya saya lagi pengajuan juga sponsor sama bos-bos. Saya mau buka racing school dengan unit yang jadi yang nggak punya motor pun bisa karena kita sudah menyediakan unit motornya gitu. Gitu. Oh, teori dulu yang dari. Ya, basic aja dulu gitu. Basic. Sekarang kan percuma dia mau ikut racing school.
kalau misalkan sekarang sekolah nih balap, terus pas balapnya dia nggak balap juga percuma. Tetap ada orang tuanya juga tetap harus siap. Harus siap. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba ngambil, ya kan? Iya. Ya kan, kita orang juga tim harus lihat prestasinya dulu, gitu. Gitu sih. Ya balapan tuh tetap awal-awalnya harus modal keluar, gitu. Privat sendiri juga, pokoknya. Iya. Makanya kebanyakan Dari tadi yang kan kita mundur beli mobil tadi. Jabar itu yang kita di situ sih, gitu. Kepentoknya dari fasilitas, ya bisa Biaya. dibilang fasilitas, ya biaya. Biaya. Sebetulnya kalau balapnya udah kelasnya nasional dan berprestasi, duit gila sih. Kontrak bisa sampai 300 juta Iya. per tahun. Ada yang 1 M Per tahun. per tahun. Belum bonus. Belum bonus. Belum bonus, Ada bonus. Dari kalau kita pakai Yamaha, dulu zaman saya ke satu dari ATPM Yamaha pusat 15 juta. Belum, ntar kalau ada juara. Juara ya. Belum juara. Belum juara. Sebetulnya dia juara kecil. Oh, Ada juara tuh kecil. cuman gengsinya, egonya di situ. Ada pride sendiri ya. Ya, maksudnya ya kecil tuh buat kita, kalau misalkan kita nih kontrak misalkan 100 nih tahun ini. Ya kan? Terus kita berprestasi bagus. Bulan-bulan 10 tuh udah banyak telepon dari tim-tim lain yang nawarin. Entah itu bos kita yang nggak mau, ya kita ikat lagi lah. Soal nego deh, gua naikin nih kontrak lu. Gitu. Makanya banyak naik kontrak itu karena banyak godaan dari. Iya, bulan 10 tuh udah kayak ya pemain bola lah, ditawarin sama tim lain, Jadi naik, gajinya naik nih gitu. Oh. Ya kita tinggal pilih mau motornya yang kenceng, beda-beda dikit kontrak, atau kontraknya gede tapi motornya kita belum tahu gitu. Itu juga plus minus. Jebakan itu ya, bisa jadi Bisa jadi jebakan. Sekarang kita ngambil kontrak yang gede nih, gede banget. Tapi motornya Motornya 1 tahun kita nggak ada prestasi. Tahun depan kontrak turun atau nggak ada yang nawarin. Oh, jadi iya jebakan bisa. Tim besaran juga Iya. sama Gitu. nyorot. Iya. Nyorot. Gitu. Oh, misalkan ini 1 M itu ya, di kontrak 1 Iya. M. Ini 100 juta. Iya. Kita ngambil 1 M. 3 bulan atau 4 bulan udahlah kontraknya habis gara-gara kita salah pilihan gitu, salah ngambil tapi yang 100 juta terus Iya, terus naik mending kayak gitu. Oh, ada godaan. Iya, Oh, iya. ada Iya. godaan uang di situ. Iya. Oh, gede ya Karena termasuk. yang berani kontrak gede itu karena tim baru biasanya. Yang belum tahu nih maksudnya kekuatan motornya kayak gimana, makanya banyak yang nggak mau, ya udah cobain deh, tawarinnya dengan uang gede gitu. Oh, goda. Iya, godainnya pakai itu. nah, sekarang nih ya, saya ya dari titik terendah tadi sama ngalamin, nah ya hampir sama ya ngalamin kejebak oleh, tapi sebenarnya kalau saya bilang sih ya bisa bilang dijebak, tapi itu buat tempaan kan, buat menguatkan diri kan. Ya tergantung orangnya juga ya, kayak Pak Priva, Marcel sendiri karena udah kuat, mentalnya udah kuat sampai sekarang, ya buktinya sampai sekarang masih Alhamdulillah ada orang percaya aja, alhamdulillah. Sis, ya, kita nggak masih peduli orang situ. Iya. Terus Iya, dipis saya udah tutup telinga aja udah. Kita nggak rugiin lu, kita nggak minta Makan dari lu juga. besok. Enggak, tahu-tahu alhamdulillah keluar dapat uang, lo padahal nggak minta. Iya. Ibu kamu plasenya lagi kerja aja, padahal lagi pesantren. Kamu plasenya kemana? Kerja. Tiba-tiba ada forum di luar, forum sumbangan, sumbangsi, padahal nggak minta. Nggak minta loh, saya nggak minta, ini gimana? Anak-anak, sayang buat itu. Ke mama aja, mah jangan besuk, udah jangan besuk. Tapi tetap tetangga ini kan Iya. kaget lah. Apa tahu gini mah, udah tuh yang cenah dulu, irang besuk IPA, miring ah, miring-miringan ngeliwat makan alasan gitu, betah seneng gitu. Kita gimana kita bawainnya di dalam silaturahmi, kita jaga, kita enak kesini buatin kopi kesini, ilmu-ilmunya kita saring. Oh di luar kita, oh sini kasusnya gini, oh di luar itu kemarin aku pernah ngelakuin gini, oh sini masuk, jadi kan
untung. Tergantung buat kita. orang ya Iya. itu jadiin pengalaman atau makin Nah. depresi, makin down ya. Iya. Gitu. Nah, dari Priva dulu aja lah. Kepengennya gimana? Untuk pembalap yang baru-barunya. Dunia otomotif, ya balapan lah gitu. Kepengennya Priva tuh Dari bidang ya. iya, dari bidang itunya. Yang sekarang Ipa pegang ya. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan gengsi buat mencoba. Karena lihat orang di lapangan motor bagus, motor kenceng, pakai helm bagus itu. Padahal dia punya basic. Coba aja. Coba. Ikutin orang-orang yang kan pasti ada mengidolakan lah. Iya. Kayak dulu saya lihat Marsol, oh ini mana Marsol, semua banyak lah pembalap-pembalap. Oh saya coba ikutin, mungkin karena motor, karena Seada-adanya motor seada-adanya. Ces, tapi oh ya yakin aja. Nanti saya juga insya Allah bisa karena satu tujuan. Saya juga Iya. Yang penting punya target sih. Saya juga dulu gitu. punya planning kita ini terus mau apa. Zaman nonton balap dulu pokoknya kalau sampai saya balap saya pengen ngalahin ini gitu. Punya target. Target. Target lah gitu. Untuk ya pembalap-pembalap yang baru mulai atau ingin memulai, gimana sih? Ada masukan? Ya jangan ragu untuk mencoba, kan itu balik lagi ke diri dia, benteng sekalian, jadi jangan ngagokan lah. Bener kan, nanti batinnya pun dia yang rasain, hasilnya pun nanti, karena ya ngerasain juga gitu kan. Dulu modal sendiri, malu nih, ngapain harus malu, ngapain terus belajar ngikutin lainnya ke Marsol, ngikutin lainnya. Oh gini kan, berani aja nggak cukup kita. Berani ces ikutin nafsu, jatuh, patah, motor rusak, gak bisa lanjut latihan gitu. Ces, jangan jangan setengah-setengah. Kalau benar mau optimis ke balapan, benar konsisten, komitmen. Kalau tadi kayaknya gini deh, cek Sundana mah ulah seraku gaya lah nya. Ya. Tong air kan banyak sekarang, cuman latihan balap, cuman pengen foto doang. Biar kelihatan pembalap. Buat update Instagram captionnya apalah. Bukan menuju ke siapapun ya, itu yang saya lihat. Iya. Bukan bermaksud ke siapa, Ya. yang saya lihat. Pembalap, kalau dulu ledek-ledeknya, pembalap yang tak pernah balap. Pembalap yang tak pernah balap. Itu ada ya, Oh, ada yang kata-kata gitu ada ya. katanya Pembalap pembalap nggak yang pernah pernah balap. balap. Terus saya nyobain balap. Alhamdulillah. Tapi emang bener kalau ini dunia balap udah makin gede nih ya di Indonesia. Kayak saya berdoanya untuk racing school tadi ada di setiap daerah sih ya. Jadi mungkin karena kan tadi Amarso sendiri bilang di kita itu pembalap tuh banyak Banyak banget. banget. Bibit unggul. Banyak. Kalau misalkan ada racing school dari dulunya gitu, dari kita di Indonesia gitu, mungkin ada Rossi yang di Indonesia, Rossi seperti mungkin lebih, mungkin. Karena mengukurnya saya dari segi negatif loh, ini kesimpulan saya dari balap liar tadi, joki balap liar, karena saya melihat joki balap liar dari segi negatifnya ya, bukan dari segi positifnya ya. Banyak yang berpotensi, ya kan? Kalau segi negatifnya jelas lah itu apa izin. Iya. Tapi kan dari segi positifnya di situ dia buktinya bisa menghasilkan. Untuk Apriva sendiri sekarang bisa menghasilkan, ada kebanggaan. Iya. Terus untuk Amasol sendiri tadi kan bilang
bisa menguliakan adiknya, Alhamdulillah. ya kan? Ya, mungkin saya berdoanya yaitu ada racing school di setiap daerah gitu, atau pemerintah daerahnya turun lah gitu ya, untuk Iya. concern di sini Ya. gitu ya, gitu ya. Nah, untuk ini terakhir dari yang Marcel nih, senior nih. Apa keinginannya, masukannya lah, masukan buat Masukannya balapan liar tuh sebetulnya kalau menurut saya mau ngejar apa sih? Ya kan? Sekarang celaka orang tua lagi. Ya kan, terus juga mau dapat apa sih? Iya. Ya, maksudnya jenjangnya mau kemana? Gitu. Makanya kalau menurut saya sih balapan sekarang kan udah ada cornering yang biayanya lebih murah, motor standar bisa balap. Ya mending coba di situ deh gitu. Daripada harus zamannya balapan berubah. liar. Iya, Kalau gitu dulu kan ya gitu kan, maksudnya ya yang saya rasain sekarang saya aja nih pakai wear pack, pakai safety yang udah bener-bener ini aja, kalau jatuh tetap sakit, apalagi dia maksudnya lihat orang tua yang lebih panik, ya kan. Mungkin menurut dia kalau jatuh dia yang ngerasain, orang tua emang nggak ngerasain gimana anaknya jatuh, khawatir atau timnya, gimana. tim Iya yang ngerasain. kan gitu. pastilah. Itu aja sih menurut saya, mau kemana sih balapan liar gitu, dapat Batin, duit ya. enggak gitu, Dari batin. ya kan. Iya. Gitu aja sih. Jadi ya itu tadi lah, mungkin harus ada ya, ini terakhir harus ada, tetap sih saya harus ada racing school big, yang lebih besar lagi gitu ya. Wadah Untuk wadah. ngewadahin ini biar nggak terlalu banyak pembalap liar maksudnya gitu kan. Ya mungkin Marcel sendiri kan menyaring itu dari biarlah saya buka racing school ini untuk mengurangi Iya, balapan liar Iya, kan kan? gitu ya. Cara edukasi lagi Iya, kan edukasi lagi. sama Iya. Sharing, pembalap-pembalap. Nggak tahu tuh dia berapa tahun ke depan jadi Jadi iya. kan nggak iya. tahu kan orang kan. Iya, Betul. iya Itu. sih. Kita nggak tahu siapa. Iya. Ya, nggak tahu. Marcel sama Priwa sendiri nggak tahu kan? Iya, bakal kayak Kayak gini Iya. gitu. Bakal ada kebanggaan dari ya dulu bisa dibilang mimpinya ya. Mimpinya. Bisa terwujud sih. Nah, ya sekarang yang terakhir dari saya tetap harus, kalau dari saya nih ya, pemerintah daerahnya harus turun, harus ya Jangan di-prank terus deh. jangan diprank terus, harus Capek. turun. Kalau misalkan menghindari balap liar, kayak kemarin saya dengar Kapolda Jakarta, Iya, betul. ya kan? Udah Jangan mulai. ditangkapin karena kita fasilitasin Iya. aja gitu. Mungkin untuk Jawa Barat bisa berpikiran seperti itu juga ya kayaknya. Ya kayak mungkin saya berdoa juga untuk Racing School Marcel dapat Amin. the big boss, Amin. dapat sponsor yang besar. Amin. Karena Amin. apa? Karena misi visinya jelas. Iya. Misi Niat visinya baik, jelas. insya Allah Nah, hasil Ya, baik. sebaik. mengurangi dari terjun dari seorang pembalap liar karena beresikonya tinggi, dia pengen mengedukasi lagi dan mengadakan racing school. Dan saya ya itu terakhir lah, harus pemerintah daerahnya harus turun. Amin, Pak. Dimohon sirkuit aja lah. Iya, Dulu gitu ada biar. sirkuit dulu. Ya. Kalau tim udah banyak ya. Tim banyak, cuma kan kalau harus di Brigif itu sebetulnya tidak mengedukasi sih, maksudnya dengan layoutnya begitu kurang melatih gitu. Karena lahan banyak. Iya. GBLA juga masih bisa. Iya. Oke, terakhir dari podcast Gangster. Asik. Madapnya. Terima kasih untuk Kak Priva, Siap, Marcel. Siap, Kang. Ya, siap. Siap. Atur nuhun. Pisan. Aduh.